13. Dalam dinginnya malam itu, api membakar tumpukan kayu dalam sebuah gubuk. Perlahan kayu yang menyala itu bergoyang, patah oleh panasnya api dan bara. Nafas hangat Gara menerpa telinga Kai. Gadis itu dalam balutan selimut tipis yang sama dengan pria yang jadi satu-satunya manusia di sana. Gara memeluk tubuh Kai dari belakang. Baju basah Kai tergeletak di dekat perapian. Suara racauan Kai masih terdengar. Walau kini sudah tak seperti sebelumnya. Tubuh gadis itu pun sudah tak sedingin beberapa waktu lalu. Kau boleh membenciku setelah ini. Lirih Gara mengeratkan pelukannya. Terpaan nafas hangat Gara menjalar di sekujur tubuh Kai. Gadis itu menolehkan wajahnya. Nafas Gara menerpa pipinya. Entah apa yang merasuki Kai. Atau itu memang datang dari dalam dirinya yang bergejolak. Kai menyambar bibir Gara. Pria itu hanya diam. Beberapa kali Kai menggorek dengan lidahnya mencari celah untuk masuk. Hingga Gara ikut tersihir. Membuka mulutnya. Menyatukan lidah dan merasakan manisnya sebuah ciuman pertama. Sesaat lamanya kedua bibir itu beradu. Bergulung dengan lembut. Nafas keduanya semakin memburu. Hawa dingin telah sirna. Berubah menjadi rasa panas yang membakar di dalam tubuh. Kai menelan ludahnya. Membuat jarak perlahan memalingkan wajahnya. Deru nafas kedua insan beda jenis itu bersautan. Dalam keheningan, mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Keras-keras apa di belakang? Pikir Kai dengan malu. Mengingat apa yang baru saja dia lakukan. Entah kenapa dia berinisiatif begitu. Apa aku sudah membangunkan yang sedang tertidur? Kai menundukkan kepalanya. Merasa ada yang tak patut di tubuhnya. Gara segera beranjak keluar dari selimut tanpa menyingkap terlalu banyak. Agar tak menampakkan kulit terdalam Kai. Aku akan mencari sesuatu di belakang rumah. Sementara pakailah kausku. Gara mengambil kaus yang tadi dia jemur. Memang sudah lebih kering. Dia melemparkannya ke tubuh Kai. Pria itu berjalan dengan membawa sebatang kayu dengan nyala api sebagai penerang. Kai menghela nafasnya. Menyembunyikan wajahnya di antara lulut yang dia peluk. Rasanya malu sekali. Apa yang sudah kulakukan? Tak berapa lama Gara datang dengan sebongkah ubi dengan masih ada sedikit tanah menempel padanya. Di tangannya yang lain dia membawa beberapa buah pisang berwarna kuning. Gara tersenyum melihat Kai yang sudah mengenakan kausnya. Aku dapat makanan. Gara mengangkat ubi di tangannya. Gara duduk mendekati api dan melempar ubi ke dalam bara. Sedang pisang dia biarkan teronggok di lantai beralas tanah itu. Gara menyodorkan pisang dari tangannya. Setelah dia mengupasnya tadi, Kai mengambil pisang itu. Lalu perlahan mengunyahnya. Hening. Hanya suara jangkrik malam yang saling bersautan. Setelah cukup lama, Gara mengambil ubi dari perapian dengan tongkat kayu. Mengambil ubi yang masih panas itu dengan sesekali meniupnya. Mengupas kulitnya dan menyodorkannya pada Kayla. Dengan ragu, gadis berusia 18 tahun itu mengambilnya. Kai merapikan selimut yang menutupi tubuhnya. Gara mengalihkan pandangnya menatap api di depannya. Itu hanya reaksi biologisku. Aku tidak akan menerkammu. Ujar Gara yang sedari tadi melihat sikap gelisah di diri Kai. Aku masih punya moral. Lanjutnya menelan ludah. Gara mengambil ubi yang lain dan mengupasnya. Sesekali meniup karena panas. Lalu memakannya. Di sisi lain di waktu yang berbeda, Malvin dan Embun cemas Kayla tak kunjung pulang juga. Begitupun dengan Katie. Hingga petang ini tak juga kembali. Kenapa dengan anak gadisku ini? Embun sudah berhasil mengontak Cati, yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang. Kemana mereka? Kenapa masih belum pulang juga? Gumam Malvin mondar-mandir di ruang utama. Begitu pulang akan kuhukum mereka. Geram Malvin lagi. Sayang, sudahlah. Jangan memperkeruh keadaan. Sekarang ini yang penting mereka kembali dengan selamat. Iya aku tahu. Malvin mengangguk frustasi. Sampai di mana Katie? Di sebuah jalan. Agak ke tepilah. Sebuah mobil merah terparkir dengan salah satu bannya kempes. Ken berjongkok menatap roda yang telah hilang anginnya itu. Hai seh. Katie yang kesal menendang ban di depan Ken. Pria itu mendongak menatap protes Katie. Apa? Om tidak terima. Tantang Katie kesal. Kalau bukan karena Om Ken memaksa untuk mengantar aku sudah sampai di rumah. Gerutu gadis belia itu dengan muka juteknya.
Kenan berdiri. Dengan kesal. Membuang mukanya ke samping. Dia berkacak pinggang. Ingin memaki tapi dia tahan. Sadar di depannya hanyalah seorang bocah SMA. Aku akan menghubungi bengkel. Tidak usah. Aku sudah memesan taksi online. Masih. Dengan nada juteknya. Kau mau meninggalkanku di sini? Protes Ken. Ini semua salah Om. Aku bermaksud baik. Kenapa malah menyalahkanku? Kebaikanmu tidak manfaat saat ini. Apa? Saudara sekarang mungkin sedang dalam bahaya. Dan aku tidak berada di sana sekarang. Itu membuatku kesal. Kenapa aku justru terjebak di sini dengan Om? Katie menyentak nafasnya kuat-kuat. Membuang semua kekesalan di dadanya. Anak tertua. Hingga dia mengharuskan diri menjadi pelindung bagi saudara-saudaranya. Tidak akan dia biarkan saudaranya dibuli. Karena itu Katie belajar karate dan jutsu. Agar dia bisa membela saudara yang mengalami kekerasan fisik. Walau kenyataannya kedua adiknya lah yang sering melakukan kekerasan fisik berkedok membela diri. Katie juga memastikan adik-adiknya memasang GPS agar mudah menemukan jika hilang atau terjadi sesuatu. Tentu saja Katie merasa kesal dan jengkel pada Kenan yang saat ini dia anggap sebagai penghalang. Karena menghambat kepulangannya. Taksi online yang Katie pesan sudah tiba. Bersamaan dengan teman bengkel kenalaan Ken. Aku ikut denganmu. Ken ikut menerobos masuk ke dalam mobil. Hao, apa kau sedang mengintiliku Om? Terserah. Aku tetap akan ikut. Sekali lagi Katie menyentak nafas kasarnya. Namun tetap membiarkan Ken ikut. Mobil online itu membawa keduanya ke kediaman keluarga Malvin. Mommy. Katie berhambur memeluk ibu sambungnya. Mom, aku menemukan lokasi Kai. Dia ada di NNP. Apa? Bagaimana bisa? Apa yang dia lakukan di sana? Bukankah dia pergi berkencan? Jangan-jangan pria itu berbuat tidak senonoh padanya. Akan kubunuh pria itu. Malvin memberondong dengan cemas kesal dan tak sabar. Dad, jangan cerewet. Kita segera ke sana saja. Kau benar putriku. Malvin tentu saja kesal. Tapi dia tidak menampik apa yang dikatakan Katie adalah benar. Saat ini prioritas utama menemukan Kai. Malam itu, begitu sampai di lokasi dan berbicara dengan para petugas. Dengan gabungan tim dan relawan, dilakukanlah pencarian dengan mulai menyisir lokasi kemungkinan kedua orang itu terlihat. Beberapa jam kemudian, berkat asap dari perapian mereka menemukan Kai dan Gara. Selama di atas Gara masih menyertai, hingga perjalanan sampai di bawah. Kai mendapat sambutan peluk dan cium dari keluarganya. Kai menoleh, mencari sosok Seven. Namun sejauh mata memandang Kai tak menemukan pria itu. Tentu saja dia merasa sedikit kecewa. Gara pergi begitu saja, jauh dari lokasi itu. Di dataran yang agak lebih tinggi. Gara menatap kerumunan di bawah sana. Menatap Kai yang bertemu kembali dengan keluarganya. Gara merasakan adanya pergerakan di belakangnya. Aku akan pergi ke sana. Baik Tuan Muda, kalian sudah tak perlu mencariku lagi. Bab 14. Di taman yang rindang dan tertata rapi, Daniel sibuk memangkas bonsai miliknya. Memotong bagian-bagian yang sedikit muncul ke permukaan. Di belakangnya, Laos berdiri dan menunduk memberi salam. Daniel yang merasakan kehadirannya, melirik kecil. Tuan Muda, sudah datang, Tuan. Lapor Laos memundurkan badannya dan mempersilahkan Gara mendekat. Lalu Laos menunduk pada Gara dan melangkah pergi. Kenapa harus seperti ini untuk pulang? Aku tidak ingat ini adalah rumahku. Daniel terkekeh menghentikan merawat bonsalnya. Dia menoleh, melihat pada Gara. Istirahatlah dulu. Kamarmu sudah dihangatkan. Setelah itu kita bisa sarapan bersama. Gara menunduk dan pergi tanpa bantahan. Mengikuti Laos yang mengantarnya ke kamar. Daniel masih melihat punggung Gara dengan tatapan yang entah apa maksudnya. Tentu itu bukan hal yang baik. Daniel kembali berbalik dan merawat bonsainya. Setelah malam itu, Kai mendapat hukuman tak boleh keluar rumah selama seminggu. Hanya pas magang dan sekolah saja diizinkan. Selebihnya stay di rumah. Malam itu dari beranda kamarnya, Kai menatap ribuan bintang di langit. Itu mengingatkannya pada Gara. Pada malam di mana mereka tersesat dan bernaung di sebuah gubuk. Kai mengingat kembali wajah tampan pria itu yang sedikit tertimpa cahaya pias api unggun yang dia buat.
Juga hangatnya genggaman tangan Gara di tengah dinginnya hawa sejuk hutan. Samar bayangan saat Kai mengalami hipotermia. Gara memeluk tubuhnya dari belakang. Saat tanpa sadar Kai mencium pria itu. Wajah Kai memerah. Bagaimana aku bisa seberani itu? Kai menutup bagian bawah wajahnya. Tentu saja dia malu jika mengingat kejadian itu. Samar. Kai teringat lagi. Gara membalas ciumannya. Merasakan kembali hangatnya pelukan pria itu. Wajah Kai semakin memerah. Gadis menggelengkan kepalanya. Dengan kedua tangan yang membingkai wajahnya sendiri. Aku akan malu sekali jika bertemu dengannya lagi. Bagaimana ini? Ini hanya reaksi biologisku. Aku masih punya moral. Ucapan Gara saat itu membuyarkan semua lamunannya. Mengiang di kepala Kai. Kai menyentak nafasnya. Sudahlah. Aku lihat keadaan adik-adik saja. Gumamnya. Kai melangkah keluar dari kamarnya. Berjalan melewati kamar Momi dan dedinya. Pintu kamar mereka sedikit terbuka. Samar Kai mendengar pembicaraan kedua orang tuanya itu. Apakah segawat itu? Suara embun. Tenang saja. Kami masih bisa mengatasinya. Suara Malvin. Bagaimana jika kita minta bantuan Kai? Jangan. Aku tak ingin melibatkannya lagi. Itu tidak masalah kan? Ini hanya masalah web. Tak mungkin dia akan diculik mereka. Lagi pula, aku tak mau melibatkan anak-anak. Ini pertarunganku. Sayang. Tapi, Kai menghela nafasnya. Walau tak melihat. Tapi Kai tahu apa yang memotong ucapan ibunya. Dengan pelan dan tanpa suara Kai menutup pintu kamar mominya. Kai melangkah turun menuruni anak tangga. Kai menghentikan langkahnya saat mendengar suara Katie dan si kembar di sebuah ruangan terbuka dekat taman. Kai melangkah mendekat. Ketiga saudaranya itu sedang bermain game kejar tangkap. Seperti biasa, Katie selalu memimpin. AGG, kakak curang. Seru Sean protes. Hahaha, Kian menoleh. Melihat Kai mendekat. Kak, ayo ikut. Kak Katie mencurangi kami terus. Hahaha, mencoba cari sekutu Ledek Katie dengan jari-jari yang masih sibuk memencet tombol sticknya. Baiklah, biar kakak coba. Kai ikut duduk di sisi Sean dan Kian. Kai, ini berbeda dengan meretas. Kau tidak akan menang. Cibir Katie dengan senyum kecil. Tidak masalah. Kita lihat dulu bagaimana nanti. Balas Kai datar. Jadi, yang mana yang harus ku pencet? Buahahaha. Cati tergelak dengan mengejek. Sedang si kembar menepuk jidatnya kompak. Om, jangan. Suara Cati dengan wajah pasrahnya yang memerah. Mata Ken terbuka lebar. Malam itu Ken terjaga dari tidurnya. Dia meletakkan lengannya di atas wajahnya. Kenapa denganku? Kenapa aku memimpikannya lagi? Dia hanya anak kecil. Apakah karena aku terlalu lama tidak menyentuh wanita? Hao. Kenan menghela nafasnya. Ken bangun dan berjalan keluar kamar. Melangkah memasuki dapur yang dia hidupkan lampunya setelah menekan saklar. Ken mengambil air dingin dari kulkas dan meminumnya sampai habis. Ken membuang nafasnya lagi. Laki-laki itu kembali memasuki kamarnya dan mencoba tidur. Badannya berguling ke sana kemari tidak tenang. Karena masih belum juga mau terlelap. Ken duduk di atas ranjangnya. Ken melangkah keluar kamar lagi. Berjalan menuju ruang kerjanya. Dia duduk sambil membawa minuman beralkohol. Meletakkan gelas dengan cairan berwarna kuning itu di atas meja. Ken membuka laptopnya. Dan mulai menjelajah. Ken mengklik sebuah folder. Muncullah kumpulan foto seorang wanita dari masa lalu. Cukup lama dia memandang. Ken menggeser-geser selite foto itu. Hingga sampai pada selite saat Ken dan anak asuhnya berpiknik bersama. Kenan menggeser slide. Melihat gambar demi gambar. Ken tertegun. Dan tersenyum lucu. Apa aku mengambil fotonya sebanyak ini? Gumam Ken melihat foto Katie. Hampir semua foto itu di dalamnya ada Cati. Juga single Katie. Ken terkekeh. Dia hanya anak-anak Ken. Sadarlah.